Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan, NIM 2104 0756 1048 dari kelas 31B. Yang pertama yaitu teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa anak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dikenal dengan pandangan nativisme, pandangan behavioristik, dan pandangan kognitif. Menurut pandangan nativisme, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami untuk dapat berbahasa. Bukan lingkungan yang membuat anak mampu berbahasa, juga bukan karena meniru orang lain. Karena banyak juga ungkapan kreatif yang dimunculkan anak ketika berbahasa yang belum pernah dicontohkan sebelumnya. Oleh karena itu, jika bukan kemampuan bawaan, mustahil anak dapat mempelajari dan menguasai bahasa yang komponen dan aturannya begitu rumit, hanya dalam waktu yang singkat. Hanya dalam waktu yang sekitar 4 tahun, anak dapat berbahasa dengan rapi dan komunikatif. Selama belajar bahasa, sedikit demi sedikit potensi berbahasa secara genetis telah terprogram menjadi terbuka dan berkembang. Kemampuan bawaan berbahasa ini disebut dengan piranti pemerolehan berbahasa. Yang kedua yaitu pandangan behavioristik. Menurut pandangan behavioristik, penggunaan bahasa anak ditentukan oleh rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Anak tidak memiliki peranan aktif, hanya sebagai penerima pasif. Perkembangan bahasa anak terutama ditentukan oleh kekayaan dan lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan, serta peniruan yang dilakukan anak terhadap tindak berbahasa di lingkungannya. Baik, selanjutnya teori belajar bahasa. Yang pertama yaitu teori humanisme. Teori humanisme dalam pengajaran bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ahli psikologi humanisme seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, Fritz Perls, dan Eric Berne. Pembelajaran bahasa menurut teori humanisme adalah yang pertama, menekankan pada komunikasi bermakna. Kedua, berfokus pada siswa dengan menghargai eksistensi setiap individu. Ketiga, pembelajaran digambarkan penerapan pengalaman individual. Keempat, siswa lain sebagai kelompok supporter. Kelima, guru berperan sebagai fasilitator. Keenam, materi berdasarkan kebutuhan siswa. Dan ketujuh, bahasa ibu para siswa dianggap sangat membantu jika diperlukan untuk membantu merumuskan hipotesis bahasa yang dipelajari. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang bahwa bahasa merupakan bagian fundamental dari seluruh perilaku manusia dan selanjutnya memandang bahwa bahasa adalah wujud atas tanggapan yang tepat terhadap sebuah stimulus. Rowan pada tahun 2008 menyatakan respon bahasa akan muncul jika mendapat stimulus yang dirangsang secara berulang-ulang. Yang ketiga, teori nativisme. Teori nativisme memandang bahwa anak sudah dibekali dengan alat pemerolehan bahasa sejak ia lahir.
sehingga ia akan dapat belajar bahasa dengan mudah. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Yang pertama ada yang dinamakan dengan faktor biologis. Menurut Solzhen 2008, setiap anak telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau potensi bawaan yang memungkinkannya mampu berbahasa. Perangkat biologis yang menentukan penguasaan bahasa anak adalah otak atau sistem syaraf, alat dengar, dan alat ucap. Dalam proses berbahasa, seorang anak dikendalikan sistem syaraf pusat yang berada di otak. Otak sebelah kiri terdapat wilayah Broca yang mempengaruhi dan mengontrol produksi bahasa, seperti berbicara. Pada belahan otak kanan terdapat wilayah Wenreich yang mempengaruhi dan mengendalikan penerimaan pemahaman bahasa seperti menyimak. Kedua bagian otak tersebut terdapat motor suplementer yang berfungsi mengendalikan unsur fisik penghasil ujaran. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Menumbuhkan bahasa anak diperlukan lingkungan sosial sebagai contoh atau model bahasa, memberikan rangsangan tanggapan serta melakukan latihan dan uji coba berbahasa dalam konteks yang sesungguhnya. Lingkungan sosial ini adalah perilaku berbahasa orang tua, saudara, kerabat, teman, atau anggota masyarakat. Seperti contohnya, jikalau di dalam keluarga anak ini banyak menggunakan bahasa daerah, sudah pasti anak tersebut juga akan menggunakan bahasa daerah. Lain halnya jika di dalam keluarga anak tersebut menggunakan bahasa Indonesia, pasti anak tersebut akan menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-harinya. Baik, yang ketiga yaitu adalah fase perkembangan bahasa anak. Perkiraan umur 2 tahun. Fase-fase perkembangan kognitif seperti fase sensor motorik, anak memanipulasi objek di lingkungannya dan mulai membentuk konsep. Fase perkembangan bahasa itu fase fonologis. Anak bernyanyi dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai menyebutkan kata-kata sederhana. Umur 2-7 tahun. Fase praoperasional. Anak memahami pikiran simbolik, tetapi belum dapat berpikir logis. Fase perkembangan bahasa, yaitu fase sintaktik. Anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara dan menggunakan kalimat. Pada tahun 7-11 tahun, fase operasional. Anak dapat berpikir logis mengenai benda-benda konkret. Fase perkembangan bahasanya itu fase semantik. Anak dapat membedakan kata dengan simbol dan konsep yang terkandung dalam kata. Keempat, penggunaan pendekatan metode yang menyertai pengajaran bahasa sehingga anak bisa memperoleh bahasa dan berbahasa Indonesia. Jenis-jenis pendekatan. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan konseptual teknik and learning atau disingkat dengan CTL adalah pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang dibelajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri
kemudian menghubungkannya dengan kehidupan keseharian mereka. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pendekatan CTL. Salah satu di antaranya adalah adanya pemajangan hasil kinerja siswa yang terpampang di dinding kelas. Kunci dan strategi membelajarkan CTL adalah: pertama, relating, yaitu belajar dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. B. Expressing, belajar ditekankan kepada pengalian, penemuan, dan penciptaan. C. Applying, belajar mana dipresentasikan di dalam konsep pemanfaatannya. D. Cooperating, belajar melalui komunikasi inter atau antarpersonal. E. Transferring, belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam situasi konteks bar. Baik, sekarang yaitu adalah metode. Yang saya ambil di sini adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahasa pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga ada guru yang berceramah, berarti ada proses belajar, dan tidak ada guru berarti tidak ada belajar. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Ada 5 kelebihan sebagai alasan mengapa ceramah sering digunakan, yaitu: pertama, ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Kelima, organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Samping beberapa kelebihan tersebut, ceramah juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama itu materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah guru akan terbatas. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.